Pada tanggal 14 April 2025, PT Hexindo Adi Perkasa Tbk menggelar kegiatan Defensive Driving Training untuk BTS 78. Kegiatan ini bukan sekadar pelatihan teknis dalam mengemudi kendaraan four-wheel drive, tetapi juga menjadi momen penting dalam mendorong transformasi etika berkendara menjadi budaya bebas celaka. Pelatihan ini dilaksanakan selama 3 hari. Defensive Driving 4x4 bukan hanya tentang bagaimana menaklukkan medan ekstrim, tetapi bagaimana mempersiapkan diri secara teknis, fisik, dan mental untuk menghadapi berbagai risiko secara aman dan efisien. Instruktur menjelaskan tentang sistem penggerak roda pada kendaraan penggerak 4 roda, 2H, 4H, dan 4L, serta kapan dan bagaimana penggunaan mode tersebut disesuaikan dengan medan jalan. Peserta juga dikenalkan pada tantangan umum di lingkungan kerja seperti medan berlumpur, jalan berbatu, tanjakan terjal, serta cuaca ekstrem. Selanjutnya tentang metode observasi proaktif untuk menghindari bahaya. Aim high in steering. Pandang jauh ke depan, bukan hanya di depan bumper. Get the big picture. Sadar terhadap seluruh situasi, lalu lintas dan lingkungan sekitar. Keep your eyes moving. Gunakan teknik scanning. Hindari fixated vision. Leave yourself an out. Selalu siapkan ruang untuk evakuasi keluar dari bahaya. Make sure they see you. Gunakan lampu, klakson, kontak mata untuk terlihat. Hari kedua pelatihan difokuskan pada praktik langsung menggunakan kendaraan, dimulai dengan kendaraan kecil untuk membentuk keterampilan dasar manuver, lalu dilanjutkan dengan pengenalan dan penguasaan kendaraan berpenggerak 4 roda. Tujuan utama dari hari kedua adalah melatih kontrol kendaraan, akurasi manuver, dan kesiapan menghadapi kondisi jalan yang menantang. Manuver zigzag slalom. Peserta diajak untuk mengemudi melewati jalur zigzag menggunakan cone. Latihan ini menekankan pada koordinasi antara pandangan, pengendalian setir, dan kecepatan. Tujuannya adalah meningkatkan kelincahan dan kemampuan antisipasi terhadap perubahan arah secara cepat, namun tetap halus. Latihan parkir mundur. Peserta diberi tantangan untuk memarkir kendaraan secara mundur ke dalam area terbatas. Fokus latihan ini adalah melatih penggunaan kaca spion, kesadaran ruang, space awareness, dan kontrol pedal gas dan rem secara presisi. Teknik menikung dan posisi setir. Peserta diajarkan cara menikung dengan benar, termasuk bagaimana posisi tangan pada setir, push-pull teknik, menjaga keseimbangan kendaraan saat belok, dan memperhatikan titik belok yang tepat. Setelah peserta menyelesaikan latihan dasar, mereka berpindah ke kendaraan berpenggerak 4 roda untuk mempelajari cara mengemudi di medan berat. Pengenalan kendaraan berpenggerak 4 roda, mengenal fungsi mode penggerak 2H, 4H, 4L, serta kapan penggunaannya disesuaikan dengan medan. Hari ketiga pelatihan dimulai dengan P2H, pemeriksaan pemeliharaan harian.
sebuah prosedur penting yang harus dilakukan oleh setiap pengemudi sebelum dan sesudah menggunakan kendaraan, khususnya dalam operasional lapangan dan penggunaan kendaraan 4x4. Pemeriksaan ini merupakan bagian dari budaya keselamatan dan perawatan preventif, guna mencegah potensi kerusakan kendaraan maupun kecelakaan akibat kelalaian pemeriksaan. Pelatihan dimulai dengan penjelasan mengenai pentingnya P2H sebagai langkah awal untuk memastikan kendaraan dalam kondisi layak jalan. Deteksi dini terhadap kerusakan atau keausan komponen penting. Upaya menjaga keselamatan diri, penumpang, dan kendaraan. Bentuk tanggung jawab pengemudi terhadap armada operasional. Track claw berfungsi sebagai jembatan cengkeraman antara ban kendaraan dan permukaan tanah yang tidak stabil. Saat ban selip dan tidak mampu bergerak, track claw diletakkan di bawah roda penggerak untuk memberi permukaan yang kokoh dan bertekstur, sehingga ban dapat menggigit dan mulai bergerak. Peserta juga diperkenalkan dengan berbagai jenis peralatan recovery yang sering digunakan dalam situasi off-road seperti towing strap. Setiap alat memiliki fungsi dan cara penggunaan yang berbeda, tergantung pada kondisi medan dan situasi yang dihadapi. Setelah memahami dasar teori dan peralatan recovery, kini saatnya mereka menguji keterampilan mengemudi di berbagai karakteristik medan yang umum ditemui dalam aktivitas off-road. Instruktur menekankan bahwa setiap jenis medan memiliki risiko dan teknik tersendiri, sehingga penguasaan prinsip dasar dan ketenangan saat berkendara adalah kunci utama. Peserta diarahkan ke jalur tanjakan dengan berbagai tingkat kemiringan dan permukaan, mulai dari tanah padat hingga batuan lepas. Instruktur menjelaskan bahwa kunci utama saat menghadapi tanjakan adalah pemilihan gigi rendah, low gear, untuk menghasilkan torsi besar. Tetap konsisten pada pedal gas tanpa menginjak kopling secara berlebihan. Pandangan jauh ke depan, antisipasi jalur, serta memilih rute yang paling stabil. Terakhirnya mah dikon nggo munggah apa lengko? Ya, makasih ya, Bang. Sesi diakhiri dengan diskusi terbuka di mana peserta diberi kesempatan menyampaikan kesan, masukan terhadap pelatihan, serta refleksi pribadi atas pengalaman mereka selama pelatihan. Untuk mencegah kendaraan pada saat berhenti di tanjakan, ya, untuk mencegah kendaraan berhenti saat di tanjakan, ya, secara teknis langkah apa saja yang harus dilakukan? Silakan. Oke, Mas Afwan, luar biasa. Sebagai bagian dari evaluasi akhir pelatihan, acara penghargaan diberikan kepada peserta yang menunjukkan kemampuan, dedikasi, dan kepemimpinan terbaik selama sesi pelatihan. Penghargaan ini bertujuan untuk memotivasi peserta, mengapresiasi pencapaian mereka, serta menginspirasi untuk semangat belajar